Pemirsa Hasanah, manusia tak pernah puas dan manusia selalu ingin mengetahui. Dorongan inilah yang membuat manusia menciptakan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu orang tidak terbayang bisa bicara dengan orang lain dalam jarak jauh, tapi teknologi ini sekarang ini sudah lumrah. Di mana-mana orang menggunakan telepon, bahkan tidak hanya suara. Kita bisa bicara dengan orang lain secara visual, seolah-olah ia berada di hadapan kita. Dahulu, orang mengandalkan hewan seperti kuda dan unta untuk pergian jauh. Tak terbayang orang bisa mempersingkat jarak tempuh. Selain teknologi mobil dan pesawat terbang yang makin canggih, kini orang bisa terbang dengan menggunakan mobil yang disebut the highway in the sky. Teknologi ini diharapkan akan mengatasi kemacetan di kota-kota besar. Bahkan kini mulai dikembangkan jetpack seperti kita lihat di film-film fiksi. Dengan menggunakan kostum khusus dari material aerospace, manusia benar-benar bisa terbang dengan menggunakan mesin jet yang berada di dalam tubuhnya. Ada lagi impian manusia yang tidak pernah habis. Pernah dengar istilah quantum teleporter? Bukan sihir, apalagi mimpi. Orang bisa berpindah ke tempat lain dalam sekejap. Teknologi ini kini masih dalam eksperimen untuk bisa memindahkan benda hidup dan mati dengan cara menciptakan replika. Berhasilkah? Kita tunggu saja. Teknologi ibarat dua sisi mata pisau, bisa bermanfaat tapi bisa juga membahayakan. Lihat saja ambisi negara-negara superpower untuk menciptakan berbagai teknologi senjata paling mutakhir. Tentu saja untuk memuaskan nafsu berkuasanya di muka bumi. Manusia dianugerahi akal untuk mencipta, namun sejatinya akal memiliki fungsi lain. Nah, bagaimana akal menurut ajaran Islam? Dan kenapa umat Islam tidak menjadi panglima dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Temukan jawabannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Kemajuan sains dan teknologi kini selalu disematkan pada orang-orang barat. Di Asia, negara yang dikenal dengan kemajuan teknologinya adalah Jepang. Sementara negara yang berpenduduk mayoritas muslim masih tertinggal. Negara-negara Arab yang kaya raya dengan kandungan minyaknya justru hanya sebagai konsumen, bukan inovator dalam perkembangan sains dan teknologinya. Namun sesungguhnya umat Islam dahulu pernah memimpin peradaban dunia. Umat Islam pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Masa itu telah lahir banyak ilmuwan muslim dengan berbagai temuan yang gemilang dalam bidang ilmu matematika, astronomi, kimia, kedokteran hingga teknologi robot. Saat itulah orang-orang barat berburu pada umat Islam. Lantas, kenapa umat Islam saat ini mengalami kemunduran? Banyak ulama yang serius mengkaji soal kemunduran Islam. Salah satunya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mati syahid dalam serangan bom saat beliau tengah memberi pengajian di Masjid Al-Imam Damaskus, Syria pada 21 Maret 2013 lalu. Al-Buti rahimahullah pernah menulis sebuah buku berjudul Ban Al-Mas'ul At-Takalluf Al-Muslimin yang artinya siapakah yang bertanggung jawab atas kemunduran umat muslim. Umat Islam mengalami stagnasi terutama dalam bidang keilmuan dan akhlak, sementara barat sejak era Renaissance terus mengejar ketertinggalan hingga mencapai puncak kemajuannya. Umat Islam telah dihadapi kepada usaha purifikasi ekstrim yang cenderung apatis terhadap ijtihad para ulama dan lebih banyak mengurusi hal-hal yang bersifat parsial partikular atau lebih dikenal dengan istilah vulgarian. Sementara umat Islam di sisi lain dihadapkan pada kelompok liberalis destruktif yang sengaja memenggal hubungan masa lalu dan masa sekarang. Warisan ijtihad para ulama zaman dahulu tak lagi dimanfaatkan sebagai teman dialog, tapi mereka lebih berpihak kepada para orientalis yang berpikiran ajaran Islam itu dogmatis irasional, sehingga memunculkan gaya berpikir
Islam liberal. Menurut Al-Buti, kemunduran umat Islam tidak bisa disangkut pautkan dengan ajaran Islam itu sendiri. Pada saat umat Islam mencapai puncak peradabannya, para ilmuwan Muslim justru orang-orang alim dan tunduk pada ajaran Islam. Mereka menggali khazanah keilmuan yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kebodohan dan ketidakberdayaan umat Islam berawal dari terpecah belahnya umat Islam hingga mereka saling bermusuhan. Sementara sumber daya alam milik umat Islam banyak dieksploitasi untuk kepentingan Barat. Setidaknya ada 5 penyebab menurut Al-Buti yang membuat umat Islam terpuruk. Pertama, hilangnya independensi diri dan pemikiran. Bangkitnya negara-negara Eropa menyebabkan umat Islam terpecah kekuatannya. Umat Islam hilang kemandiriannya dan lebih mengikuti budaya dan pemikiran Barat tanpa selektif dan tanpa kritisme. Kedua, umat Islam tidak memiliki manajemen, yaitu sebuah metodologi dalam menangkap perkembangan sosial budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga, hilangnya sikap saling percaya akibat tidak ada lagi sikap ukhuwah Islamiyah yang menjadi fondasi bagi umat Islam untuk mencapai kemajuan. Keempat, hilangnya ilmu pengetahuan yang dahulu menjadi etos bagi umat Islam. Satu-satunya jalan untuk bangkit dalam bidang ekonomi dan teknologi dibutuhkan sebuah pemahaman yang menyeluruh yang mencakup ilmu lain seperti sejarah dan moral, sehingga umat Islam menyadari tujuan dan hakikatnya dalam mengembangkan sains dan teknologi. Kelima, umat Islam tercerai-berai dan lebih banyak bertikai antara sesama Muslim. Menurut Al-Buti, umat Islam yang berpikiran progresif menjadikan perbedaan sebagai media untuk saling memahami, sedangkan umat yang konservatif akan menjadikan perbedaan sebagai ajang pertikaian. Allah Ta'ala berpesan dalam firman-Nya, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, yang bisa menyatukan umat Islam adalah tauhid. Lihatlah era para sahabat dan era khalifah yang keempat, hingga beberapa dekade Islam berada di puncak peradaban karena diikat oleh kekuatan tauhid. Umat Islam bisa menyebar juga dengan tauhid, tetapi justru sekarang orang meremehkan tauhid dan membesar-besarkan hal yang sifatnya cabang atau furu'iyah. Begitu banyak analisis tentang kemunduran umat Islam yang harus diuraikan secara detail dan menyeluruh. Tetapi sebagai fondasi awal, mari kita telusuri hakikat akal dalam ajaran Islam dan konsep kebebasan berpikir. Kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi membuat manusia percaya diri dengan kekuatan akalnya, namun di sisi lain menjerumuskan manusia lalai dengan agamanya. Revolusi industri Eropa telah membebaskan manusia terbebas dari hegemoni agama dan tirani feodalisme, hingga eksistensi manusia modern ditentukan keunggulannya dalam bidang sains dan teknologi. Atas nama kebebasan berpikir, manusia tidak lagi percaya dengan agama, dan dalam akalnya manusia yakin mampu menata hidupnya dengan lebih baik. Padahal sebuah teori dalam ilmu pengetahuan sesungguhnya refleksi atau interpretasi seseorang terhadap realitas. Karena itulah ilmu apapun tidak bebas nilai. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat berpikir rasional pada intinya merupakan proses interaksi yang melibatkan fakta empiris, otak, indera, dan pengetahuan atau informasi yang dimilikinya. Karena itu pula, kebebasan berpikir tetap mengandung unsur-unsur keyakinan orang itu dengan latar belakang pengetahuan, budaya, atau agamanya. Allah Ta'ala berfirman, لا يغرنك
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Al-Quran, Surat Al-Imran, ayat 196 sampai 197. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga mengingatkan, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas diri kalian, tapi khawatirkan kalau dibukakan dunia bagi kalian, sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang kafir sebelum kalian. Lalu mereka pun berlomba-lomba meraihnya, sebagaimana mereka berlomba-lomba meraihnya. Aku juga khawatirkan kalau dunia itu akan membinasakan kalian, sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Peringatan Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada kita, apakah kita termasuk golongan yang menganut kebebasan berpikir sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir. Para penganut kebebasan berpikir selalu berargumen Tuhan saja memberi kebebasan beragama, apalagi hanya kebebasan berpikir. Lantas, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan berpikir? Kebebasan berpikir tentu berbeda dengan ijtihad terhadap sebuah hukum yang dilakukan para ulama. Kebebasan berpikir berbeda pula dengan penemuan dan inovasi para ilmuwan muslim pada abad keemasan Islam. Kebebasan berpikir yang dikampanyekan Barat justru diarahkan untuk mengkritisi hukum Allah. Misalnya, agama adalah urusan pribadi bukan urusan negara. Agama ibarat baju, perbedaan agama sama perbedaan baju, tujuannya tetap sama. Memperjuangkan tegaknya syariat Islam adalah wujud ketidakberdayaan umat Islam menyelesaikan masalah secara rasional. Islam adalah proses yang tidak pernah berhenti. Karena keadaan manusia itu berkembang, maka agama Islam itu pun harus berkembang demi kebaikan manusia. Para penganut kebebasan berpikir yang sering disebut Islam liberal ini sering mengutip hadis, agama adalah akal dan barang siapa yang tidak punya agama, maka dia tidak punya akal. Ada hadis lain yang bermakna sama. Penegak seseorang adalah akalnya dan tiada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Hadis ini menurut Syekh Al-Albani termasuk hadis batil. Pendapat ini senada dengan pendapat para ulama salaf seperti Az-Zahabi dalam Mizanil I'tidal fi Naqdir Rijal dan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Mereka mengatakan hadis yang berkaitan dengan keutamaan akal termasuk hadis palsu atau maudhu. Ad-Daruqutni juga berpendapat sama, hadis ini harus ditinggalkan. Akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia agar manusia bisa menghayati kekuasaan Allah. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. dan Dia menumbuhkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditumbuhkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 12. Akal memiliki kemuliaan, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akal sebagai tempat bergantungnya hukum, sehingga orang yang tidak berakal tidak dibebani hukum. Nabi bersabda, pena diangkat dari 3 golongan: orang yang gila yang akalnya tertutup sampai sembuh, orang yang tidur sehingga bangun, dan anak kecil sehingga balik. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Ad-Daruqutni dari sahabat Ali dan Ibnu Umar. Islam juga menjadikan akal sebagai salah satu dari 5 perkara yang harus dilindungi, yaitu agama, akal, harta, jiwa, dan kehormatan. Karena itulah Allah mengharamkan khamr karena akan merusak akalnya.
Walaupun Islam memuliakan akal, tapi akal adalah sesuatu yang berada dalam jasmani makhluk. Maka ia sebagaimana makhluk yang lain memiliki sifat lemah dan keterbatasan. Oleh karena itu, akal tidak mungkin menjangkau perkara-perkara gaib kecuali Allah telah terangkan melalui wahyunya. Rasulullah SAW bersabda, "Berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir pada zat Allah." Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Lalikai, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Akal diperintahkan untuk pasrah dan mengamalkan perintah syariat meskipun ia tidak mengetahui hikmah di balik perintah itu. Karena tidak semua hikmah dan sebab di balik hukum syariat bisa diketahui manusia. Syekh Ibnu Qayyim menyebut akal menjadi tercela antara lain jika pendapat akal melanggar apa yang sudah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Akal juga berusaha membuat kias atau analog terhadap nama-nama Allah beserta sifat dan perbuatannya, dan akal menetapkan hukum syariat dengan anggapan dan prasangka serta menyepelekan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Mu'tazilah atau kaum rasionalis, jika antara akal dan wahyu bertentangan, maka yang dikedepankan adalah akal. Umar bin Khattab pernah berpesan, "Wahai manusia, curigailah akal kalian terhadap agama ini." Riwayat Al-Tabrani. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya." Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 8. Orang yang mengedepankan akal maka akan tergelincir seperti yang telah dilakukan iblis ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Iblis membangkang dan menentangnya karena akalnya mengatakan dirinya lebih mulia dari Adam karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Allah berfirman, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Orang yang lebih mengikuti akalnya sama dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 50. Di manakah akal berada? Akal merupakan potensi non-fisik yang dimiliki manusia. Akal bagian tak terpisahkan dari jati diri manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan akal. Akal merupakan hal gaib, bukan berada dalam otak. Otak diibaratkan cermin yang merefleksikan bayangan aktivitas akal. Setiap raga manusia terikat dengan akal, yaitu hati atau fu'ad, sebagaimana firman Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 78. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut kata akal dalam 57 ayat. Hati atau fu'ad bukanlah pusat dari otak, melainkan kekuatan akal yang menghubungkan manusia ke panca indera melalui otak. Dalam banyak ayat, hati atau fu'ad dikaitkan dengan kesadaran, pengetahuan, dan akal manusia. Akal berfungsi di alam materi, tapi ia dapat berinteraksi dengan hal gaib berdasarkan petunjuk dari Allah, baik dalam Quran maupun hadis Nabi. Sementara dalam hadis Nabi, hati disebut dengan qalbu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah qalbu." Hadis riwayat Bukhari. Qalbu dalam bahasa Arab artinya jantung. Kata ini disebut juga dalam Al-Quran. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan qalbu? Dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata hati yang buta, tetapi yang buta adalah qalbu yang di dalam dada. Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 46.
Dalam ayat ini, kolbu berada di dada. Dalam jantung ada syaraf-syaraf yang bersambung ke otak. Otak sendiri ada dua bagian, yaitu otak kanan yang disebut EQ atau Emotional Quotient, tempat syaraf emosional seperti marah, sedih, senang, dan takut. Disinilah berhubungan dengan nafsu yang berpusat di jantung. Kedua yaitu otak kiri yang menghubungkan syaraf memori, kecerdasan, berpikir, daya ingat, rasional yang disebut IQ atau Intelligent Quotient sebagai pusat intelijensi yang berhubungan dengan syaraf di jantung. Jantung bukan sekedar memompa energi berupa darah menuju otak, sebab jantung adalah pusat segala energi. Jantung bekerja secara otomatis, tapi dikendalikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, jika dada manusia dibedah, aktivitas jantung yang terhubung dengan otak bisa dilihat, tapi hakikatnya tetap gaib. Kolbu yang sering diartikan sebagai hati ibarat sebuah lampu yang terlihat hanya cahayanya. Hati yang bercahaya terang adalah hati yang bersih dari urusan duniawi dan nafsu syahwat yang hina, hingga pandangan hatinya akan bisa melihat hakikat. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Khazanah, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan akal kepada manusia agar mampu mengekang dan mengendalikan hawa nafsunya hingga tidak terjerumus kepada kenistaan. Akal manusia sejatinya tak bisa menemukan hakikat sebuah kebenaran tanpa bimbingan Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Rasulnya, dan tanda-tanda kebesaran Allah tersebar luas di alam semesta ini bagi hamba-hambanya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.